Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja, maaf. Orang yang beranggapan bahwa ayat ini memerintahkan para suami menikah lagi salah dan sangat salah. Ih, senang deh kalau ditungguin sama ibu-ibu di rumah, juga dipelototin sama ibu yang di sini gini. Sambil nahan ngantuk liatin saya aja gini semuanya. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Pantun dikit boleh ya Bu ya? Betapa panas hati membara. Bagai disayat oleh belati. Rasanya ingin ku hapus lara. Walaupun pilu berbagi hati. Ibu benar berbagi hati cakep. Tema kita hari ini menarik loh Bu, pasti favorit ibu-ibu. Suamiku ingin punya anak dari wanita lain. Waduh mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suamiku ingin punya anak dari wanita yang lain. Masya Allah. Banyak sekali orang yang mengatakan Islam itu menyuruh laki-laki berpoligami. Dasarnya mereka mengatakan An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja, maaf. Orang yang beranggapan bahwa ayat ini memerintahkan para suami menikah lagi salah dan sangat salah. Ayat ini bukan perintah, bukan kewajiban, bukan anjuran, hanya pemberitahuan. Kita sebagai seorang muslim wajib tahu kenapa ayat ini turun. Asbabun nuzul ayat ini apa? Dulu orang-orang Arab sana dan orang-orang yang terdahulu banyak yang punya istri tidak terbilang sampai 40-50 orang banyak. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatasi para suami. Biar mereka menikah maksimal 2, 3, maksimal 4. Sekali lagi. Kalau kita melihat asbabun nuzul ayat ini artinya para laki-laki yang mengatakan. Kalau mereka menikah lagi sunnah Rasul itu salah dan sangat salah. Bukan. Bukan perintah, bukan anjuran, apalagi mewajibkan. Karena pada dasarnya yang namanya pernikahan dalam Islam itu monogami. Anda lihat Rasulullah SAW selama sekian lama dia menikah hanya satu istrinya Siti Khadijah. Betul nggak? Betul. Rasul itu menikah karena perintah Allah. Bukan keinginan nafsu. Di kita maaf banyak laki-laki yang bilang kalau menikah lagi itu sunnah Rasul. Maaf. Sunnah Rasul bukan menikah. Ibadah yang banyak. Urusin fakir, urusin miskin. Urusin anak yatim, berdakwah. Membangun masjid, bangun pesantren. Itu sunnah Rasul masih banyak yang lain. Di kita mau dibikin alasan. Mereka menikah lagi dengan alasan mereka bilang sunnah Rasul. Misalnya istri yang pertama anaknya lelaki semua. Kenapa sih kamu gak bisa bikin anak perempuan? Padahal yang bikin dia juga. Akhirnya dia nikah lagi alasannya pengen anak perempuan. Hanya menutupi nafsu birahi mereka semata-mata. Jadi kalau ada laki-laki bilang pengen punya anak dari wanita yang lain, silahkan Anda berpikir. Kan yang namanya kita punya anak perempuan, dewasa, nikah, punya mantu laki-laki, benar gak? Kita punya anak laki-laki, begitu dia dewasa, menikah, punya mantu perempuan, benar gak? Laki-laki, perempuan kita bersyukur. Kenapa? Karena kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan, bukan keinginan kita.
Anda silahkan lihat dalam As-Surah ayat 49, ayat 50. Akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan seseorang mandul. Harusnya kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah diberikan anak. Karena manusia normal pasti pengen punya anak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Manusia normal di alam dunia menyukai 6. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, menyukai anak-anak. Normal. Tapi jangan nyari-nyari alasan. Hanya untuk menutupi kesalahan dia. Itulah kenapa dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang namanya laki-laki boleh menikah dengan perempuan lain kalau emergensi. Darurat. Misalnya, punten, istrinya udah nggak bisa diajak berhubungan badan. Misalnya istrinya sakitnya parah. Misalnya mereka tidak dapat turunan. Itu baru boleh. Ya. Kalau normal mah tidak boleh. Iya saya semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Namun seandainya pun suami tadi materinya banyak. Bisa berlaku adil papan, pangan, Sandang. waktu. Sandang. Kapan papan? Belum. Sandang. Tadi papan, pangan. Papan teh rumah, Sandang. pangan makanan teh sama baju. Sandang pangan. Itu. Baju sama makanan. Nih, waktu. Kalau ini bisa berlaku adil, monggo. Cuman maaf tidak sedikit laki-laki yang nikah lagi. Yang tua dicuekin, yang muda disosor. Kasihan ya yang tua. Kenapa? Dia nggak tahu diri. Lagi susah sama yang tua. Begitu kaya sama yang muda. Menyakiti perasaan orang. Kalau mereka yang disakiti berdoa, Masya Allah. Doanya melesat seperti pijaran api. Makanya jangan melukai perasaan orang. Hidup istri, iya. Ya kalau nggak hidup dikubur dong. Iya betul. Daripada diserbu sama ibu-ibu di sini, saya sendiri iya. Kasian deh Ipan nggak berani ngomong. Mendingan juga kasih kesempatan ibu-ibu daripada di demo. Mau nanya lagi katanya. Mangga, Siapa yang mau nanya? Yang di sini dulu, silakan. Emping. Bukan, ini. Oh Hejo. Toska. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tati dari Majelis Taklim Nurusifa Sindang Indramayu. Oke, Teata, Teiti. Tati. Tanya Mama yuk. Ayo. Mangga Tati. Gini Ma, kan tetangga saya istrinya tidak punya keturunan. Jadi suaminya menikah lagi. Setelah menikah lagi, si istri itu dibawa ke rumah istri tuanya. Tapi kalau datang ke rumah istri tua itu si istri yang keduanya suka ngutak-ngatik gitu mah. Ngutak-ngatik perabotan, mindah-mindahin. Pokoknya ikut ngatur lah gitu mah. Ikut ngatur penataan rumah tangga di istri yang tertua itu. Padahal itu rumah yang istri yang tua. Iya, ya Allah, gitu terus? mah. Nah itu yang pertama solusinya bagaimana ya mah ya. Dan yang kedua itu hukumnya bagaimana mah. Oke.